Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait hukum lingkungan hidup, tentang tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaannya. Di kelompok 7 ini terdiri atas 3 orang, antara lain 1. Muhammad Rinaldi Hamid, 2. Julsan Ritaue, 3. Yayan Suleman. Tidak perlu berlama-lama, kita masuk pada materi. Asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Asas yang begitu menonjol terdapat pada asas legalitas, yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya, dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya, dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Kemudian juga terdapat pada asas pembangunan yang berkesinambungan yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Asas yang juga menjiwai hukum pidana lingkungan ini terdapat pula pada asas pencegahan yang merupakan prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Selanjutnya, hukum pidana lingkungan ini dijiwai pula oleh asas pengendalian yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Secara lebih konkret, melihat kalimat dari penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas ultimatum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Karena asas subsidiaritas ini merupakan desain prosedur yang khusus dan spesifik dari hukum acara, maka penjelasannya merupakan lex specialis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang bersifat generalis. B. Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan hidup. Untuk memahami konsep korban yang bersifat khusus ini, pertama-tama harus dikaji makna korban sebagaimana dirumuskan dalam Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1985. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat juga bersifat perorangan atau kolektif, bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi. Dalam hukuman pidana modern, perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana, dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi sebagai sanksi pidana. Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan nyata dan ancaman kerusakan, sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian, ada kategorikan yang bersifat konkret dan korban bersifat abstrak. Disinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan material. C. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju kepada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral
yang berkaitan dengan sikap tindak terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Selain itu, juga difungsikan untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Pemidanaan menurut pasal 100 ayat 1 terhadap si pelaku berupa pidana penjara dan denda. Namun, menurut pasal 100 ayat 2, tuntutan pidana baru dapat dikenakan terhadap si pelaku apabila sanksi administratif yang sudah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan demikian, pemidanaan pada pasal 100 ayat 1 bersifat ultimatum remedium, yaitu upaya terakhir setelah sanksi administrasi tidak efektif. Dari ketentuan pasal 102 dan pasal 103 memuat pemidanaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, baik pidana penjara maupun denda. Akan tetapi pada pasal 103 terdapat kekurangan jelasan terhadap pernyataan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan bentuk pemidanaan pada pasal 105, pasal 106 dan pasal 107 adalah dibuat lebih berat, mengingat wilayah Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah dari negara lain. Dalam pasal 100 ini memiliki unsur pasal 69 ayat 1 huruf H, yakni melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat 2 yaitu sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalahan api ke wilayah sekeliling. Sebagaimana telah dibahas pada bab tentang AMDAL, bahwa penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan pasal 111, pemidanaan dapat berlaku kepada pejabat yang dalam hal ini menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL, izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Yang dimaksud dengan izin usaha dan atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. Dari sekian kompleks sistem pemidanaan dalam UU PPLH ini dapat diketahui bahwa UU PPLH memuat sistem delik dalam bentuk delik material dan formil, di mana delik material merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Sementara delik formil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu. D. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah merumuskan bahwa bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap badan usaha atau korporasi atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan tersebut. Sementara jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam perihal pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim tersebut diserahkan kepada jaksa dengan berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap badan usaha atau korporasi yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan dengan pemerintah. Pasal 120
ayat 2 nomor 32 tahun 2009 menjadi suatu persoalan apabila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran. Maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum. Dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup atau delik lingkungan, tentang peradilan pidananya, dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Kemudian juga terdapat pada asas pembangunan yang berkesinambungan yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap tindak terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Demikian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.